nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bersyukur insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang lebih kepada kita semuanya. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kawan-kawan sekalian, amalan yang perlu kita lakukan di setiap harinya yaitu melakukan zikir, mengingat Allah di setiap saat dan setiap waktu. Amalan yang dianjurkan kepada saya dan ilmu baru bagi saya hari ini, semoga sebenarnya sudah lama tapi perlu diingatkan, semoga dengan kita mengamalkan zikir di setiap saat dan di setiap waktu, kita akan dibantu, kita akan diingat, kita akan didoakan, kita akan dibimbing oleh Allah SWT. Al-Baqarah 152. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Teman-teman sekalian, hal yang paling penting bagi kita sebenarnya yaitu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada cara bagi kita untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan berzikir. Dengan doa-doa, dengan zikir-zikir seperti zikirnya Bilal ketika disiksa oleh kafir Quraisy. Seperti zikirnya orang-orang soleh yang pengen mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan ayatnya Al-Baqarah 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Dan betapa bahagianya ketika kita ini diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengingat Allah ketika kita susah, ketika kita nggak punya uang, ketika kita hutang menumpuk, ketika kita dikejar-kejar debt collector, ketika semoga tidak ada istri minta cerai gara-gara belanja kurang gitu, ketika masa-masa sempit, ketika ditinggal istri seperti saya, dan mungkin masih banyak hal lagi kesedihan yang kemudian membuat kita lalai kepada Allah. Malah kita pada waktu bahagia kita tidak mengingat Allah SWT. Oleh karena itu di waktu sedih, di waktu susah, di waktu bahagia, harapannya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang singkat mungkin, dengan mengucapkan lafal Allah. Allah, Allah, dan Allah lagi. Kira-kira begitu terus. Kemudian teman-teman, semoga dengan begitu kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bahagia menyertai kita semuanya, sehingga kita tidak lagi bersedih, kita tidak lagi galau, kita tidak lagi gundah gulana apapun kondisi kita. Dan kita diingatkan sebagai seorang muslim dengan Al-Baqarah 153, yaitu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Bahwasanya kita minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk melakukan sholat, dan tidak hanya sekedar melakukan sholat, mungkin lebih daripada itu yaitu khusyuk dan tepat waktu, dan kita mendahulukan Allah dalam ikhtiar kita sebagai pengingat kepada saya dan kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah, hari ketiga
teman-teman insya Allah merasakan semangatnya. Saya japri satu persatu teman-teman yang ikut grounded execution untuk di Padepokan Sigura-gura. Semoga kita doakan yang ikut bisa menularkan semangatnya nanti kepada kita semuanya. Dan yang belum ikut, tunggu giliran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan insya Allah hari ini akan kita coba evaluasi bagi teman-teman semuanya. Ya, kita berharap terutama kepada teman-teman sales itu melakukan report ya setiap hari, yaitu dengan pendekatan jumlah nomor. Teman-teman sekalian, jumlah nomor ini bagian dari alat untuk mengukur capaian omset kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kami di kantor untuk mendapatkan report dari teman-teman. Ini entah mau atau entah tidak mau, entah malas atau tidak malas, saya kurang paham. Ada yang sejak tanggal 9 tidak melaporkannya. Oleh karena itu saya sangat berharap ketertinggalan waktu yang cukup lama tidak melaporkan ini karena apa sebenarnya? Apakah karena fasilitas, entah karena apa, tolong disampaikan. Kalau memang tidak ada kejelasan ya sudahlah, kira-kira begitu, kita nggak ambil pusing. Oleh karena itu teman-teman, di akhir mungkin ada quote yang disampaikan kalau niat sebenarnya, quote-nya apa ya? Coba saya ingat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Kalau tidak ada niat, pasti banyak alasan. Oleh karena itu niat kita, teman-teman, tidak kita ganti. Patokan tujuan tidak akan kita ganti, yang kita ganti adalah langkah yang akan kita lakukan. Yang bisa berlari, akan kita ajak berlari. Kalau tidak bisa diajak lari, kita akan cari seorang pengganti. Terima kasih teman-teman dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.